Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, kelas 12 Aliyah, Pondok Pesantren MDIA Bontola, Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, kita akan membahas contoh soal dari hukum Faraday 1 terlebih dahulu. Nah, soalnya yaitu berapakah massa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 2 jam. Yang diketahui ARAG-nya adalah 108. Pertama, kita uraikan terlebih dahulu AgNO3. Nah, AgNO3 ini menghasilkan Ag+ ditambah dengan NO3-. Nah, setelah itu kita isi bagian-bagian yang sudah diketahui. Nah, diketahui tadi itu adalah I atau kuat arusnya yaitu 5 ampere, sedangkan E atau ekivalen. Caranya itu adalah, cara menentukan ekivalen yaitu adalah AR dibagi dengan bilox. AR-nya tadi adalah 108. Diketahui di soal kan 108. Sedangkan biloxnya itu adalah 1. Biloxnya ini bagian sini adalah 1. Jadi 108 dibagi 1 adalah 108. Nah, sedangkan T atau waktunya adalah 2 jam. Nah, 2 jam ini kita ubah menjadi second, menghasilkan 7200. Jadi 2 dikali 60 dikali 60 lagi menghasilkan 7200 second. Nah, jawab dengan menggunakan rumus W sama dengan E dikali I dikali T dibagi dengan 96.500. Nah, apa itu W? W ini adalah massa dari pengendapan atau massa pengendapan. Nah, W sama dengan E-nya tadi adalah 108. I sama dengan 5 dan T sama dengan 7200. Jadi 108 dikali 5 dikali 7200 dibagi dengan 96.500. Nah, pertama kita kalikan dulu yang di bagian atas. 108 dikali 5 dikali 7200 hasilnya adalah 3.888.000. Nah, setelah itu kita bagi dengan 96.500. Jadi 3.888.000 dibagi dengan 96.500 hasilnya adalah 40,29. Nah, jadi sudah diketahui bahwa W atau massa pengendapannya adalah 40,29 gram. Nah, lanjut ke hukum Faraday 2. Nah, soalnya itu seperti ini. Sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 1,56 gram perak dari larutan AgNO3. Nah, jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan aluminium klorida 3 atau AlCl3. Nah, berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa dari Al-nya atau AlCl-nya. Nah, diketahui di sini ARAG-nya itu adalah 108 dan Al-nya itu adalah 27. Pertama kita uraikan terlebih dahulu. AgNO3 ini menghasilkan Ag+ ditambah dengan NO3-. Sedangkan aluminium klorida atau AlCl3 menghasilkan Al3+ ditambah dengan 3Cl-. Nah, jawaban dengan menggunakan rumus W1 dibagi W2 sama dengan ekivalen 1 dibagi dengan ekivalen 2. Di mana W1-nya ini adalah WAG atau massa dari Ag dan W2-nya adalah WAL atau massa dari aluminium klorida atau AlCl. Nah, sedangkan E1-nya adalah ekivalen Ag dan E2-nya adalah ekivalen Al. Nah, pertama kita cari WAG. WAG ini terdapat di soal yaitu 1,56. Jadi WAG di sini adalah 1,56. Sedangkan WAL ini WAL atau massa dari aluminium kloridanya ini tidak terdapat di soal. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah WAL. Nah, di sini WAG-nya kita dapat tadi 1,56.
Nah, jadi kita tulis 1,56 dibagi dengan WAL karena kita belum mengetahuinya. Sama dengan 108 dibagi 1 per 27 dibagi 3. Nah, kenapa bisa 108 dibagi 1? Karena rumus dari menentukan ekivalen tadi itu adalah AR per Bilox. Nah, AR dari AG tadi kan 108. Nah, sedangkan Biloxnya itu cuma 1. Jadi 108 dibagi dengan 1 dan dibagi 27 bagi 3. Nah, AL-nya 27 dibagi 3. Bagaimana bisa? Karena di sini AR dari aluminium itu adalah 27, sedangkan Biloxnya itu ada 3. Jadi 27 bagi 3. Nah, setelah itu kita turun ke bawah, 1,56 tetap dibagi WAL tetap. Nah, sama dengan 108 dibagi 1 hasilnya adalah 108 dibagi 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Jadi 1,56 dibagi WAL sama dengan 108 per 9 atau dibagi 9. Nah, setelah itu kita tulis WAL. Untuk menentukan WAL kita pakai rumus kali silang. Jadi 1,56 dikali dengan 9 lalu dibagi dengan 108. Nah, jadi seperti ini. WAL sama dengan 1,56 dikali 9 lalu dibagi dengan 108. Maka hasilnya itu adalah 0,13 gram. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.